Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi saya Mutiara Ari Susanti dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hukum waris. Berikut kelompok-kelompok saya. Yang pertama, Putri Milenia. Yang kedua, Gempar Lebrisa Bagusing Pangestu. Yang ketiga, Mutiara Ari Susanti. Dan yang keempat, Uli Imroatil Kolisa. Materi pertama akan dibacakan oleh Putri Milenia. 1. Pengertian hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang belum terdapat kodifikasi. Berarti bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda. Next. Hukum waris yang berlaku di Indonesia masih berbeda-beda. 1. Ada hukum waris adat. 2. Ada hukum waris Islam. 3. Ada hukum waris Barat. Hukum waris juga diatur bersama-sama dengan hukum benda. Alasannya adalah 1. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan yang tertulis dalam pasal 582 KUH Perdata. 2. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik yang tertulis pada pasal 584 KUH Perdata. Istilah hukum waris. 1. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain. 2. Ahli waris ialah orang yang berhak atas harta kekayaan atau warisan. 3. Harta warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan pasif dalam kurung betul. 4. Pewarisan, proses beralihnya harta kekayaan atau hak dan kewajiban seseorang kepada ahli waris. 2. Sifat hukum waris. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pada pangkal sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada 3 macam sistem keturunan. 3 macam keturunannya yaitu 1. Sistem patrilineal atau sifat kebapaan. Pada prinsipnya, sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. 2. Sistem matrilineal atau sifat keibuan adalah sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. 3. Sistem bilateral atau parental atau sifat kebapak-ibuan, yaitu menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu. 3. Subjek hukum waris. Ada pewaris, orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda atau kekayaan. Yang kedua ada ahli waris. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri atau Uitgehenhufet atau mewaris secara langsung. Ahli waris berdasarkan penggantian Beachplasterfuling disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan. Oke. Yang materi keempat akan dibacakan oleh Uli Imroatil Kolisa. Oke, untuk materi keempat yaitu pihak ketiga yang tersangkut dalam warisan. Selain ahli waris dan pewaris dalam KUH Perdata, juga dikenal adanya fideikommis, suatu pemberian warisan kepada seseorang ahli waris dengan ketentuan bahwa ia berkewajiban menyimpan warisan itu
dan setelah lewatnya waktu, warisan itu harus diserahkan pada orang lain. Yang kedua, executor testamentaire, pelaksanaan wasiat yang ditunjuk oleh pewaris yang bertugas mengawasi pelaksanaan surat wasiat secara sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak pewaris. Yang ketiga, bewainvorder atau pengelola, seseorang yang ditentukan dalam wasiat untuk mengurus kekayaan sehingga para ahli waris atau legataris hanya menerima penghasilan dari harta peninggalan tersebut atau kekayaan yang dilakukan oleh ahli waris atau legataris. 5. Hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris. 1. Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti sebelum pewaris meninggal dunia, berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testament atau wasiat yang berupa 1. Erfstelling, sesuatu menunjukkan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, yakni testamentaire erfgenem, ahli waris menurut wasiat. B. Legat, pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament atau wasiat yang khusus yang berupa 1. Hak atas satu atau beberapa benda tertentu. 2. Hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu. 3. Hak Rechtsgebrauch atas sebagian atau seluruh warisan, tertulis dalam pasal 957 KUH Perdata. Next. Orang yang menerima legat disebut legataris bentuk testament. Open bar testament, testament yang dibuat oleh seorang notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. 2. Holographic testament, testament yang ditulis oleh si calon pewaris sendiri, kemudian diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. 3. Testament rahasia, dibuat oleh calon pewaris, tidak harus ditulis tangan, kemudian testament tersebut disegel dan diserahkan kepada seorang notaris dengan disaksikan oleh 4 orang saksi. Next. Kewajiban pewaris. Kewajiban pewaris merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya legiport, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan, tertulis pada pasal 913 KUH Perdata. Next. Hak dan kewajiban ahli waris. Hak ahli waris setelah terbuka warisan, ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap, yakni 1. Menerima secara penuh, dapat dilakukan secara tegas atau secara lain, penerimaannya sebagai ahli waris. 2. Menerima dengan reserver atau hak untuk menukar, kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan. Next. Kewajiban ahli waris. 1. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan. 2. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain. 3. Melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang. 4. Melaksanakan wasiat jika ada. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gempar. Materi selanjutnya adalah 6. Pembagian warisan. Pasal 1066 KUHP Perdata menentukan atau sisanya dapat disimpulkan 1. Tidak seorang ahli waris yang dapat dipaksa membiarkan harta warisan tidak terbagi. 2. Pembagian harta warisan dapat dibagi sewaktu-waktu.
C. Dibuka kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan pembagian harta warisan dengan jangka waktu 5 tahun. Tenggang waktu ini dapat diperpanjang 5 tahun lagi dengan persetujuan sebuah ahli waris. Next. KUH Perdata tidak menentukan cara tertentu dalam pembagian warisan jika semua ahli waris dapat hadir di tempat dan bertindak sendiri pembagian warisan, maka cara pembagian warisan diserahkan kepada mereka sendiri. Tapi bila ada ahli waris di bawah umur atau di bawah curah pengampunan, maka pembagian warisan dilakukan dengan akta di sini. Di bawah kuratil pengampunan, maka pembagian warisan dilakukan dengan akta notaris dan di hadapan Wira Kamar, Balai Harta Peninggalan. 2. Inberg, yaitu pengembalian benda-benda ke dalam bode. Masalah ini timbul jika ternyata pewaris semasa hidupnya telah memberikan benda-benda secara skanking kepada sementara ahli waris yang dianggapnya sebagai suatu forjat atas bagian warisan yang akan diperhitungkan kemudian. 3. Menurut UU yang harus melakukan inberg adalah para ahli waris dalam garis lurus ke bawah dengan tidak membedakan apakah pewaris secara penuh atau menerima dengan catatan. Tetapi pewaris berhak untuk menentukan bahwa ahli waris yang telah menerima pemberian pada saat pewaris hidup dibebaskan dari inberg. Next. Seseorang yang pernah menerima pemberian benda sewaktu hidup tidak perlu melakukan inberg jika ia bukan ahli waris. Ia hanya dapat dituntut pengurangan jika ternyata pemberian itu melanggar legitisme porti. Pasal 1079 KUH Perdata, cara pembagian warisan. 1. Masing-masing ahli waris menerima barang tertentu dengan harga atau nilai sama rata, seperti misalnya seperdua harta warisan jika ahli waris hanya terdiri dari 2 orang saja, 1/5 jika ahli waris terdiri dari 5 orang, demikian selanjutnya. Bila di antara ahli waris ada yang menerima barang harta waris lebih dari bagiannya, di pihak lainnya di antara ahli waris menerima kekurangan dari bagiannya, maka ahli waris yang menerima bagian yang lebih diharuskan memberikan sejumlah uang tunai. Ada yang mendapatkan kurang dari bagiannya. Next. Pasal 1080 KUH Perdata membuka kemungkinan tukar-menukar bagian masing-masing di antara para ahli waris. Pasal 1083 KUH Perdata menegaskan apabila pembagian warisan sudah terjadi, maka masing-masing ahli waris dianggap sebagai pemilik barang yang diterimanya sejak saat pewaris meninggal. Next. Tujuh, objek hukum waris. Pada prinsipnya, objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris yang dapat berupa 1. Aktiva, sejumlah benda yang nyata ada dan atau beberapa tagihan piutang kepada pihak ketiga. Selain itu, aktiva dapat berupa hak imaterial seperti hak cipta, hak paten, dan sebagainya. 2. Pasiva, sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya menyimpan benda orang lain. Jadi objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami ayah untuk menyangkal anaknya.
Next. Delapan, legitimate praktik adalah suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat. 2. Yang berhak menerima atau memperoleh adalah ahli waris dalam garis lurus baik ke bawah maupun ke atas. 3. Dalam hal ini dapat ada prioritas penutupan, misalnya jika si pewaris meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu sebagai ahli waris golongan pertama, maka orang tua sebagai ahli waris dan karenanya tidak berhak atas suatu legitimasi praktik. 3. Peraturan mengenai legitimasi praktik oleh UU dipandang sebagai suatu pembatasan hak pewaris dalam membuat testament menurut kehendak hatinya sendiri. Karena itu pasal-pasal tentang legitimasi praktik itu dimasukkan dalam bagian tentang hak pewaris menurut wasiat. Testamenter average. Next. Oke, selanjutnya materi ke-9 akan dibacakan oleh Kak Uli. Yang selanjutnya yaitu harta warisan yang tak terurus. Apabila harta warisan telah dibuka, namun tidak seorang pun ahli waris yang dapat dibuka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan dianggap sebagai harta warisan yang tak terurus. Tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan. Pekerjaan pengurusan itu harus dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim. Next. Tugas Balai Harta Peninggalan atau BHP. 1. Wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang keadaan harta peninggalan yang didahului dengan penyegelan barang-barang. 2. Wajib membereskan warisan dalam arti menagih hutang-hutang pewaris dan membayar semua hutang pewaris apabila diminta oleh pihak yang berwajib. BHP juga wajib memberikan pertanggungjawaban. 3. Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun itu, mulai pada saat terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil di muka, BHP akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan kepada negara. Selanjutnya, harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi hak milik negara. Next. Sepuluh, ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan. Pertama, seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidak-tidaknya mencoba membunuh pewaris. 2. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 4 tahun atau lebih. Ketiga, ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat. Keempat, seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat. Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut ini menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris,
ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya, termasuk hasil-hasil yang telah dimilikinya. Next. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.